megaloblastik belum? Tahukah kamu kedua penyakit ini bisa muncul karena proses kecil dalam tubuh kita yang disebut dengan metabolisme purin dan pirimidin. Nah, di video ini kita akan membahas tentang apa itu purin dan pirimidin dan bagaimana tubuh mengolahnya dan apa akibatnya jika proses ini terganggu. Yuk kita mulai! Purin dan pirimidin adalah basa nitrogen, yaitu bahan dasar penyusun DNA dan RNA. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Tanpa dua senyawa ini, tubuh kita tidak akan bisa memperbanyak sel atau menyimpan informasi genetik dengan baik. Metabolisme purin terjadi di hati. Dalam prosesnya, purin diubah menjadi asam urat sebagai produk akhir. Nah, kalau kadar asam urat terlalu tinggi dan tubuh tidak bisa membuangnya, maka kristal asam urat akan menumpuk di persendian. Kondisi inilah yang menyebabkan penyakit gout atau asam urat tinggi. Yuk kita simak bagaimana proses terbentuknya asam urat. Asam urat atau disebut juga dengan gout arthritis adalah peradangan sendi yang terjadi karena kadar asam urat dalam tubuh terlalu tinggi. Tubuh kita menghasilkan asam urat secara alami dari hasil memecah suatu zat yang namanya purin. Ada dua sumber utama purin, yaitu dari makanan yang kita konsumsi dan purin yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Dalam kondisi normal, asam urat ini larut dalam darah, disaring di ginjal, dan kalau sudah selesai dipakai akan dibuang melalui urin. Tapi, beberapa kondisi bisa bikin kadar asam urat di darah jadi tinggi, seperti konsumsi berlebihan makanan yang mengandung purin bisa bikin pembentukan asam urat tubuh yang berlebihan, dan penyakit ginjal yang bikin berkurangnya kemampuan ginjal untuk membuang sisa asam urat di dalam urin, pemakaian obat-obatan tertentu misalnya obat antihipertensi yang bikin kadar asam urat menjadi tinggi, kondisi yang belum diketahui pasti atau idiopatik. Sekarang kita bahas pirimidin. Pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil. Dan hasil akhirnya berupa zat yang larut dalam air seperti karbon dioksida. Zat ini tidak menumpuk di tubuh. Jadi metabolisme pirimidin biasanya lebih aman dibanding purin. Tapi kalau proses ini terganggu, misalnya kekurangan enzim pembentuk UMP, tubuh bisa mengalami orotik asiduria. Penyakit ini menyebabkan anemia megaloblastik yang dimana sel darah merah menjadi besar tapi tidak matang sempurna. Selain itu, kekurangan vitamin B12 atau asam folat juga dapat menghambat pembentukan pirimidin, yang akhirnya memicu anemia serupa. Jadi teman-teman, metabolisme purin dan pirimidin sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau seimbang, tubuh bisa memproduksi energi, memperkuat jaringan, dan menjalankan fungsi genetik dengan baik. Tapi kalau terganggu, bisa muncul berbagai penyakit seperti gout, anemia, atau gangguan saraf. Makanya, yuk mulai jaga pola makan kita, hindari makanan tinggi purin seperti jeroan dan sekut berlebihan, perbanyak minum air putih, dan konsumsi makanan bergizi seimbang. Dengan begitu, metabolisme tubuh kita akan tetap seimbang dan kita bisa hidup lebih sehat.